maupun borgol. Tapi ini Nikita Mirzani melakukan suatu perlawanan yang sangat arogansi. Menurut saya sebagai praktisi hukum, ini adalah salah satu sikap yang kurang baik dari Nikita Mirzani, dan saya lihat tidak ada satu alasan pembenar apapun terhadap sikap Nikita Mirzani tersebut. Karena itu sebenarnya sikap-sikap arogansi yang ditunjukkan itu justru itu akan sangat nanti akan merugikan dia sendiri. Jadi sebaiknya kalau saran saya kepada Nikita Mirzani maupun kepada pengacaranya, tolong disarankan kepada Nikita Mirzani itu diikutin saja. Artinya SOP yang ada di dalam yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maupun diikuti juga suatu SOP tata tertib yang ada di ruang persidangan terhormat tersebut, supaya persidangan itu dapat berjalan dengan baik dan menjadi enak dilihat daripada masyarakat umum, karena ini kan live ya, kira-kira begitu. Bang, tapi bagi netizen dan bagi pendukung Niki ya, pihak JPI juga ada sikap arogansinya, makanya itu gimana sebenarnya? Kalau saya melihat, kalau itu sih saya lihat ya, dan kalau saya lihat ini pada awalnya JPU ini sesuai dengan aturan main untuk memakaikannya. Namun kenapa terkesan seperti ada arogansi juga daripada JPU, karena kita juga kan menunjukkan sikap arogansi melakukan perlawanan tidak mau dipergunakan. Jadi ini kan ada sebab akibat juga ya. Jadi kira-kira begitu. Terkait yang Niki emosi meledak marah-marah karena dia ingin minta bukti rekaman diperdengarkan ke publik umum lewat flashnya, tetapi hakim hanya melengos saja, tidak menggubris. Ini gimana menurut Bang praktisi hukum? Ya. Kalau saya melihat daripada hal Nikita Mirzani ini mau menunjukkan suatu ada bukti yang dia temukan setelah ada proses ini, ya ini saya bisa melihat dari dua sisi. Satu sisi, kalau memang bukti itu memang dari pihak pelapor, harusnya memang bukti itu sudah harus diserahkan pada saat proses penyelidikan maupun sebelum jaksa penuntut umum menerima berkas ini P21 tab 1 tab 2 itu harus masuk di situ. Jadi kalau misalnya bukti itu seperti yang tadi dari pihak pelapor, itu memang sering kalau diajukan di dalam persidangan sering majelis hakim menolak karena harusnya kan udah ada mekanisme sebelumnya. Tapi beda dalam hal ini kan bukti yang menyerahkan bukti ini kan Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Ya, menurut saya sebagai praktisi hukum, Nikita Mirzani sangat-sangat punya kepentingan menyerahkan itu. Kenapa? Karena kita dengar bukti itu kan ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya yang dikatakan Nikita Mirzani, ada di dalam rekaman itu bahwa pelapor ini malah mencoba mempengaruhi jaksa penuntut umum, ya kan? Maupun kalau nggak salah ya, diduga ada indikasi daripada pelapor ini mau melakukan suatu pengaruh kepada jaksa penuntut umum maupun kepada hakim. Ya, hal ini tentu kalau Nikita Mirzani ini sebagai terdakwa, dia kan akan melakukan suatu pembelahan yang semaksimal mungkin. Karena ini bagi dia kan ada suatu pertarungan dan benteng terakhir untuk konsekuensi yang akan diterima terhadap nanti tuntutan jaksa penuntut umum maupun terhadap putusan. Jadi ya saya lihat sih sangat beralasan dia untuk memberikan itu, karena bukti itu pun dia temukan di dalam proses pertengahan proses persidangan. Jadi itu adalah kesempatan untuk dia untuk berikan itu. Karena apa? Karena kalau benar itu yang diduga ada upaya-upaya daripada pelapor ini, komunikasi koordinasi dengan jaksa penuntut umum supaya tentang masalah perkara ini, berarti kan pasti kemungkinan besar tujuannya kan supaya memberatkan putusan, kemungkinan besar ya tujuannya supaya memberatkan terhadap tuntutan maupun putusan terhadap Nikita Mirzani kan begitu. Jadi
hal ini sesungguhnya Nikita Mirjani itulah yang diperjuangkan sama dia. Makanya mau apalagi perkara ini udah misalnya terbuka untuk umum, saran saya sih sebaiknya tadinya majelis hakim yang memeriksa perkara ini maupun para anggota bisa memusyawarahkan hal tersebut dan bisa sebaiknya diterima dan diputar langsung supaya apa? Supaya jelas apa sih isi pembicaraan yang di dalam yang dituduhkan Nikita Mirjani benar apa tidak. Kalau tidak benar, Nikita Mirjani ini kan akan menjadi suatu tambah permasalahan untuk dia perkara baru. Bisa dia itu ya, langsung dilaporkan lagi pencemaran yang baik terhadap petugas aparat negara kan begitu, baik kejaksaan maupun hakim. Nah, kan itu. Dan di satu sisi harusnya juga Nikita Mirjani sebenarnya bisa juga ada melakukan itu perkara itu langsung ke Mabes Polri. Bisa melakukan misalnya pengaduan ke KY, bisa juga ke Mahkamah Agung, bisa juga ke Jaksa Agung, bisa dilakukan upaya-upaya normatif begitu. Tapi ini kan kalau target dia untuk kalau dia laporkan ke Mabes Polri, maupun ke Jaksa Agung, maupun KPK, maupun ini kan perkara ini supaya jalan. Artinya kalau memang itu terbukti ada indikasi itu kan bisa proses berjalan dan bisa orang-orang yang diduga ini mendapatkan dampak hasil daripada perbuatannya kan gitu. Nah, tapi di dalam satu sisi, saya lihat kan Nikita Mirjani ini tetap kan dia posisi terdakwa yang sangat urgent yang dia hadapi sekarang ini. Bagaimana dia untuk dapat meringankan seringan-ringannya tuntutan maupun putusan yang akan dijatuhkan ke dia. Nah itu saya lihat sih indikasi yang dia perjuangkan sama dia. Dan menurut saya sih itu sah-sah saja. Tapi sebenarnya untuk saat ini yang saya lihat di media ini kan menjadi dengan majelis hakim tidak menerima bukti ini dan bahkan terkesan majelis hakim langsung menutup persidangan dan meninggalkan tempat, ini justru membuat masyarakat umum, karena ini kan terbuka umum nih, masyarakat umum yang menonton maupun para pakar hukum, saya lihat maupun para praktisi hukum maupun yang memantau perkara mengikuti kan menjadi pada membuat suatu pemikiran-pemikiran yang jadi liar. Apa sih sebenarnya isi daripada prestis yang mau silakan Nikita Mirjani ini? Harusnya kan supaya ini jangan jadi isu yang negatif terhadap misalnya baik jaksa penuntut umum maupun pada majelis hakim yang berperkara perkara ini, harusnya diterima saja dan langsung diputar. Itu jadi justru terungkap faktanya. Itu. Tapi ini malah bisa membuat Niki hukumnya jadi berat ya sih, karena dia ada menduga atau menuduh hakim dan JP sebagai aparat negara yang diduga di suap. Ada dua asumsi yang akan terjadi. Kalau nanti ini kan masih dalam proses persidangan. Kalau nanti hakim menerima bukti ini di sidang selanjutnya dan diputar misalnya prestis itu, ternyata apa yang sudah diisukan oleh Nikita Mirjani tentang masalah prestis ini bahwa diduga keras ada perkondisian, ternyata tidak. Ini sangat berisiko terhadap Nikita Mirjani, sangat berisiko. Baik dia bisa ada punya LP tersendiri lagi maupun dampak terhadap putusan. Tapi mungkin Nikita Mirjani yakin bahwa apa yang dikatakan itu adalah fakta dan benar. Ya, kalau misalnya itu nanti benar faktanya dan benar, ya tentu ini kan sudah sangat viral ini. Ya mungkin akan berisiko dampaknya terhadap jaksa penuntut umum maupun para hakim. Bisa-bisa ini dapat sanksi kan daripada instansi pada masing-masing, daripada pimpinan masing-masing. Untuk Nikita Mirjani bisa punya dampak positif untuk bisa meringankan, bisa begitu.